Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan memasuki pelatihan pengolahan nilai siswa secara otomatis menggunakan Microsoft Excel, yaitu memasuki pertemuan kelima. Ya. Jadi di pertemuan kelima, kita akan membuat printout header table secara otomatis. Jadi di pertemuan kelima ini kita akan mempelajari bagaimana caranya hanya mengetikkan satu kali header table-nya, maka semuanya bisa terprint otomatis mempunyai header-nya, begitu. Oke, jadi kita nanti akan langsung saja ke Excel-nya untuk biar lebih jelas bagaimana caranya, ya. Oke, sebelum itu kita akan membuat materinya dulu. Jadi yang pertama, kita buka dulu lembar kerja daftar nilai, atur fake setup sesuai keinginan, klik fake layout-nya, pilih print details, letakkan kursor di rows to repeat atop, pilih header yang ingin di print out, lalu tekan OK. Jadi itu merupakan proses-proses di dalam membuat print out header table otomatis. Mungkin di penjelasan ini kurang mengerti ya Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita praktekkan langsung di Microsoft Excel-nya. Baik Bapak Ibu, ini sudah saya buka Microsoft Excel yang sudah kita buat kemarin ya, pada pertemuan keempat. Dimana di sini sudah kita buat sebuah daftar nilai siswa semester ganjil. Oke. Bagi yang belum tahu cara bukanya, kita buka Microsoft Excel. Boleh dari folder, tinggal kita klik 2 kali, bisa seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan, kayak muncul ya. Atau bisa juga kita close dulu yang ini, kita menggunakan, kita buka dulu, kita klik file, open. Lalu kita cari tempat kita pertama kali simpan. Kalau di sini saya menyimpannya di D, di folder saya, lalu di folder pelatihan e-guru ya. Oke. Nah, ini juga sudah bisa kita lakukan seperti itu. Oke, ini sudah muncul ya Bapak Ibu filenya. Jadi bagaimana caranya agar kita cukup hanya header yang di atas saja, tetapi ketika ngeprint yang di bawah ikut juga, atau lembar berikutnya judulnya ikut terprint juga, begitu. Karena ini belum sama, kita kayak di sini ya. Oh ya, yang ini kita mergekan dulu ya, kita gabungkan dulu, jadi posisinya itu pas benar-benar di tengah tabelnya. Kita gabungkan dulu, kita merge. Jadi kalau di sini dia nanti nonaktif semua, baru nanti diaktifkan. Oke. Sebelumnya itu kita atur dulu ya, atur dulu fake layout-nya nanti. Nah, di sini kita buka fake layout, kita atur dulu fake setup-nya. Itu fake layout. Nah, ini bisa dilihat ya kursor saya. Kita atur kita mau menggunakan kertas apa. Contoh di situ ada kertas A4. Ya, dan ini juga ada portrait, artinya kita ngeprintnya posisi tegak atau kita mau ngeprint posisi miring. Nah, ini ketika posisi tegak
atau Footright tadi, dia posisinya hanya sampai agama saja nih. Nomor NIS, NIS, nama siswa sampai agama. Dan ketika yang baris berikutnya atau kolom berikutnya tidak masuk, kan jelek ya hasil print seperti itu. Maka kita selayaknya menggunakan landscape posisi, jangan Footright tetapi landscape. Oke, kertasnya bisa menggunakan A4 atau menggunakan legal juga boleh. Oke, di sini itu adalah margin, bisa kita atur bisa kita atur sesuai keinginan kita, apa 1, atau 2 cm dan sebagainya. Oke, ini kita atur, saya buat 22. Oke, menggunakan kertas A4 dengan rata kiri dengan pack setupnya 2 atas, 2 kiri, 2 kanan, ternyata tabelnya masih nggak masuk semuanya. Terpaksa harus kita kecilkan. Oke, kita coba menggunakan legal marginnya. Biasanya kalau legal ini itu kita untuk ngeprint A4, biasanya biar masuk kolom berikutnya dia harus dilebihkan ya, 4 misalnya, pada kenyataannya nanti 2. Oke, masih belum masuk. Jadi caranya kita kecilkan lagi batas samping kiri, batas bawahnya juga. Ininya juga kita buat 3,5 saja right-nya atau batas sebelah kanan. Oke, ternyata masih belum masuk. Terpaksa kita harus mengecilkan kolom-kolom yang bisa dikecilkan. Contoh, oke, kita menggunakan persentase bisa kita kecilkan. Awalnya kan 90%, ternyata 100%, sekarang kita ganti 90%, tapi masih ada kolom yang nggak masuk. Jadi kita tarik saja kolom-kolomnya ini dengan mengklik yang di atas, ada tanda panah itu ya. Nah, oke, sekarang udah masuk semua dengan batasnya, bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Batas yang sebelah kanan tersebut itu adalah batas kita ngeprintnya. Nah, dan yang bawah itu bisa kelihatan tuh, itu juga batas bawah ngeprintnya. Oke, jadi artinya lembar kedua itu nggak ada judul ketika kita ngeprintnya ya, itu adalah lembar kedua. Nah, jadi di bawahnya bisa kita tambahkan sesuai dengan tempat masing-masing, karena biasanya nilai ini juga kita biasanya minta tanda tangan pada sekolah sebagai arsip kita sebagai seorang guru. Nah, di sini kita bisa buat wali kelas, contoh wali kelas SD atau wali kelas SMP, SMA ataupun SMK. Di sini kita buat nama kita. Lalu kita buat, kalau misalnya di negeri ada NIP, bisa dibuat NIP-nya. Jika nggak ada NIP, dikosongkan saja. Ini fleksibel ya Bapak Ibu, nggak mesti seperti ini. Jadi biasanya seperti ini, cuman tidak harus juga seperti ini. Kalau nggak dibuat, untuk arsip kita juga bisa. Oke, biasanya di sini kita tulis mengetahui. Ya, biasanya nilai kita itu diketahui oleh Bapak Ibu kepala sekolah kita. Jadi kita tulis di sampingnya. Biasanya kalau saya itu saya arsipkan nilai tersebut, sudah minta tanda tangan, saya arsipkan nilainya. Oke. Nah, ini bisa ditulis kepala sekolah SD, SMP ataupun SMA, tergantung sekolah Bapak Ibu. Ya. Oke, itu namanya, NIP-nya berapa? Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat printnya, hasil print preview-nya. Nah, bisa dilihat sebelah kanan ini Bapak Ibu, itulah hasil print preview-nya. Ya, tadi tidak kelihatan untuk lembar keduanya ya. Lembar keduanya nggak ada judul ya. Judulnya kita hanya buat satu. Coba kita lihat printnya lagi, file print.
file print. Oke, itu 7 enggak file print ya, nanti itu exit itu untuk keluar. Oke, kita coba lihat lagi. Sudah benar semuanya. Tuh, rankingnya sudah ketahuan. Print. Kita lihat lembar kedua, itu lembar pertama ya Bapak Ibu. Nah, lembar kedua bisa dilihat itu nggak ada headernya ya. Headernya itu yang judul tabel nomor, nama NIS, ataupun judul daftar nilainya. Nah, biasanya saya melihat teman-teman saya itu ketika lembar kedua dia buat ulang lagi formnya. Nah, di sini bagaimana caranya? Kita hanya membuat satu kali headernya di awal atau di paling atas, yang di bawahnya kita nggak perlu tulis. Nah, bagaimana caranya untuk ngeprintnya bisa seperti itu? Print out header table secara otomatis ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat di sini. Oke, kita cari dulu di sini untuk ngeprintnya itu ya, kita atur dulu di fake layout. Bisa kelihatan. Nah, ini ada tulisan print titles. Jadi kita print judulnya. Judul mana yang kita print? Nah, yang lainnya kita kosongkan ya. Ingat posisi aktifnya di posisi sheet, biasanya otomatis di sana. Itu untuk print area nggak usah diisi karena kita nggak print areanya. Kita ya, ini raw to reviewed atau tulis. Kita taruh kursor di tempat yang ingin kita print. Oke, jadi klik di daftar nilai, ditahan. Oke, kita ulang ya. Print titles, ya kosongkan. Taruh di situ, kita taruh kursornya di situ, kita tahan sampai di sana, tekan oke. Oke ya. Oke, coba kita lihat di file print previewnya. Kita itu lembar pertama, kita lihat di lembar kedua. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Udah ada ya header table-nya otomatis. Iya, jadi header table-nya otomatis masuk di hasil print out kita. Jadi kita tidak perlu lagi di lembar kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya membuat atau mengulang daftar nilai atau headernya lagi, mengulang header judulnya lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan dipraktekkan, silakan dicoba. Nanti kita akan diskusikan agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan tidak ada halangan nantinya ya. Jadi silakan Bapak Ibu praktekkan dulu dari awal ya. Jadi kita di sini kita udah buat dari awal, kita mengolah nilai, membuat sampai kita ke print out-nya gitu. Ya. Mudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi saya ulang lagi untuk print out-nya, kita pilih layout-nya. Tapi sebelumnya kita atur dulu fake setup kertas yang kita inginkan. Udah masuk semua di dalam garis bantunya, itu kan ada garis bantunya tuh udah masuk semua. Baru kita atur print titles-nya di fake layout. Di fake layout atur print titles. Kita masukkan print titles yang kita inginkan atau header table yang kita inginkan, lalu kita tekan oke. Baru kita lihat lagi hasil print preview-nya udah bagus, baru kita print. Oke, itu saja Bu, kita lanjut diskusi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.